pensyariatan ibadah zakat. Az-zakatu ibadatun qadimatun urifat fi risalati samawiyyati sabiqati. Zakat ini ibadah yang juga telah diwajibkan sebelum umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dzakaraha Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim hina tahaddatsa 'anil anbiya'is sabiqin. Allah sebutkan tentang syariat zakat ini ketika Allah menyebutkan tentang hal-hal yang dilakukan oleh para nabi-nabi sebelumnya. Allah berfirman, wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina. Dan kami jadikan mereka para nabi ini sebagai pemimpin yang memberikan petunjuk sesuai dengan kehendak kami. Wa awhayna ilaihim filal khairat. Dan kami wahyukan kepada mereka para nabi ini untuk melakukan kebaikan, wa iqamas sholati wa ita'az zakah. Dan kami wahyukan kepada para nabi ini supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat. Ya, ini surat Al-Anbiya ayat 73. Ya, ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya zakat ini sudah disyariatkan oleh Allah kepada para nabi sebelum nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqulu ta'ala 'ala lisanil masih. Allah sebutkan firman-Nya ya ketika menjelaskan tentang Nabi Isa alaihissalam dalam surat Maryam ayat 31, wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan Allah mewajibkan kepadaku salat dan zakat selama hidupku, ya, selama aku masih hidup. Ini tentang bagaimana Nabi Isa itu mengerjakan salat dan menunaikan zakat. Jadi zakat ini termasuk ibadah yang Allah wajibkan kepada para nabi sebelum nabi kita alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau mengatakan, ya, penulis wa zakatu fil Islam marrat bi marhalataini hamatain. Zakat dalam Islam ini melalui dua fase. Al-ula fil ahdil makkiyyi was saniyatu fil ahdil madani. Zakat ketika di fase Mekah dan zakat ketika di fase Madinah. Amal ahdul makkiyyu faqad waradat ayatun katsiratun min awaili ma nazala ala Rasul sallallahu alaihi wasallam tatahaddatsu aniz zakat. Ya, adapun zakat ketika Nabi masih di Mekah belum hijrah, itu Allah turunkan ayat di surat Al-Muzammil ayat ke-20. Surat Al-Muzammil ayat 20, wa aqimus sholata wa atuz zakata wa aqridullaha qardan hasanah. Dan dirikanlah salat dan tunaikan, bayarlah zakat, wa aqridullaha qardan hasan, dan berikanlah pinjaman untuk Allah dengan pinjaman yang baik. Ya, maksudnya meminjami orang. Kalau kita meminjami orang, itu kan bernilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan juga masih di ketika fase Mekah tentang zakat ini di surat Fussilat. Surat Fussilat ayat 6 dan ayat yang 7. Wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Celakalah bagi orang-orang musyrik yang dimana mereka tidak menunaikan zakat dan mereka mengkufuri akan kehidupan akhirat. Ya. Jadi di sini Allah mengancam orang-orang musyrik. Di antara orang-orang musyrik itu perilaku mereka tidak mau menunaikan zakat. Ya. Jadi kalau ada fase orang-orang yang beriman di fase Mekah, kemudian mereka tidak membayar zakat, ini juga termasuk mendapatkan ancaman. Wa hadil ayatu tatahaddatsu aniz zakati was shadaqati lakinnaha tatahaddatsu anha bi sifatiha tasyri'an aman. Ayat tersebut, ayat di surat Muzammil ayat 20, surat Fussilat ayat 6 dan 7 ini berbicara tentang zakat secara umum. Ya. Secara umum, duna antari dan nususun tubayyinu fardiyataha aw tahdida ma tajibu minhum wa man yajib an tudfa'alahu. Jadi ayat tadi ini di fase Mekah zakat itu berlaku secara umum. Ya. Belum dijelaskan zakat ini diberikan kepada siapa, berapa ukurannya. Ya, itu belum dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalkan zakat itu sudah sampai 85 gram emas, berlalu 1 tahun. Ini belum dijelaskan waktu itu. Di fase Mekah belum ada penjelasan seperti itu. Zakat ini dikasihkan ke siapa? Ya, belum ada 8 golongan ini belum turun ayat tentang 8 golongan yang berhak menerima zakat, itu belum turun di kota Mekah. Ya, ini di antara ciri-ciri pensyariatan zakat di kota Mekah sebelum hijrahnya Nabi ke Madinah. Amal ahdul madaniyyu fa kana aktsaru tahdidan.
Adapun ketika Nabi sudah hijrah, maka masyariatan zakat ini lebih terperinci. Dan hal itu terjadi fi sanati tsaniyati minal hijrah. Ya, wa fi syahri Syawal. Dan ini terjadi di tahun kedua Hijriyah di bulan Syawal. Ya, kalau pensyariatan puasa Ramadan tadi di bulan apa? Bulan Sya'ban. Sama tahun kedua Hijriyah. Begitu pula pensyariatan zakat lebih spesifik, lebih terperinci ini terjadi di tahun kedua Hijriyah, namun bulannya di bulan Syawal. Ya, di bulan Syawal. Wa fi syahri Syawal nazala fardiyatuz zakat. Turunlah kewajiban zakat. Wa saral hadisu anha bi sifatiha ruknan min arkanil Islam. Kemudian zakat ini termasuk rukun Islam. Ini terjadi ketika di bulan Syawal tahun kedua Hijriyah. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya, fa in tabu wa aqamus sholata wa atawuz zakata fa ikhwanukum fid din, di surat At-Taubah ayat 11. Ya, fa in tabu, kalau mereka orang-orang kafir, orang musyrik itu mau taubat, wa aqamus shalah, dan mereka mau mengerjakan salat, wa atawuz zakah, dan mereka mau membayar zakat, fa ikhwanukum fid din, maka mereka adalah saudara kalian dalam seagama. Ya. Ini kewajiban zakat yang termasuk zakat ini dimasukkan rukun Islam ketika turunnya ayat ini. Ya, ketika turunnya At-Taubah ayat ke-60. Wa tawallal Qur'anul Karim tahdida man tusrafu ilaihi. Bahkan karena saking pentingnya zakat ini selain termasuk rukun Islam, maka Allah sendiri yang telah menentukan kepada siapa zakat ini diberikan. Allah menurunkan ayatnya di surat kalau tadi yang di fa in tabu wa aqamus sholata wa atawuz zakata fa ikhwanukum fid din At-Taubah ayat 11. At-Taubah ayat 11. Kalau mereka orang-orang musyrik, orang-orang kafir ini mau taubat yaitu mengucapkan syahadat, kemudian mau mengerjakan salat, mau membayar zakat, fa ikhwanukum fid din, maka mereka adalah saudara kalian dalam seagama. Kemudian karena pentingnya zakat ini, Allah sendiri yang telah menentukan kepada siapa zakat ini dibagikan. Di At-Taubah ayat 60 Allah berfirman, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallahi wallahu alimun hakim. Ya, sesungguhnya as-shadaqat, sedekah di sini adalah zakat. Innamas shadaqat, sesungguhnya sedekah, ya, yang dimaksud sedekah dalam ayat ini adalah zakat, itu untuk al-fuqara, orang-orang fakir, wal masakin, orang-orang miskin, wal amilina 'alaiha, dan orang-orang yang bekerja di bidang zakat. Ya, wal amilina 'alaiha ini maksudnya pemerintah itu menentukan fulan ini bekerja sebagai amil zakat. Dan amil zakat itu di zaman dulu itu ditugaskan oleh pemimpin, kamu datangi rumah orang ini, kamu datangi rumah kaya orang ini, orang kaya ini, kamu datangi, dihitung. Ya, jadi amil zakat itu bukannya duduk di tempatnya di kantor nunggu orang zakat, tidak. Kalau di zaman dulu, ya di zaman Nabi dan para sahabat, itu pemimpin khalifah, ya pemimpin kaum muslimin itu menugaskan fulan datang ke rumah orang ini, hitungkan hartanya berapa, zakatnya berapa, itu dihitungkan. Ya, kayak audit itu ya. Itu seperti itu. Sehingga ini akan gampang terlacak orang-orang kaya yang wajib zakat itu siapa saja, kemudian diserahkan kemana. Ya, ini baru namanya amil zakat. Wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum, dan orang-orang yang dilunakkan hatinya, orang yang baru masuk Islam, kasih zakat supaya senang, supaya istiqomah di atas Islam. Atau orang-orang yang memusuhi Islam, ya, orang yang memusuhi Islam kemudian dikasih zakat, akhirnya orang ini enggak jadi memusuhi Islam lagi. Ya, itu bisa dikasih zakat. Bahkan kalau orang memusuhi Islam dikasih zakat, lama-lama dia akan lunak hatinya, mau masuk Islam dan membela Islam. Ini mu'allafati qulubuhum wa fir riqab, dan para budak, wal gharimin, dan orang-orang yang menanggung beban hutang, wa fi sabilillah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah, wa ibnis sabil, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan yang kehabisan bekal. Ya, ini orang-orang yang mereka langsung ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, mereka lah orang-orang yang berhak mendapatkan harta zakat. Ya, faridatan minallah, sebagai kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, wallahu alimun hakim, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.
Dan syariat zakat ini kalau diterapkan, benar-benar diterapkan, ya insya Allah orang miskin, kaum muslimin yang miskin itu tidak akan berkurang bahkan nanti akan hilang. Semuanya akan kecukupan. Kalau zakat ini diberlakukan, orang pemimpin itu mengutus orang-orang ya untuk mengaudit orang-orang kaya. Karena bisa jadi ada orang yang kaya muslim tapi dia nggak tahu tentang zakat mal, nggak tahu. Yang tahu cuman sedekah, ya infak, kemudian membantu bencana, itu yang dia tahu. Bisa jadi syariat zakat mal ini sebagian orang itu belum tahu, atau sebagian orang lagi belum tahu cara ngitungnya dan harta-harta apa saja yang wajib dizakati. Ya, ini karena jauhnya sebagian orang dari agama Islam itu sendiri, dari ajaran Islam itu sendiri, mereka tidak tahu. Maka ini butuh ya orang-orang yang itu membantu mereka untuk menghitungkan zakatnya, kemudian nanti dibantu memberikan kepada siapa zakat itu. Kemudian pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil ya dari pensyariatan zakat, yaitu yang pertama, ma dzakarnahu fi tasyri'is siyam nalhaduhu huna wa huwa tadarruju fit tasyri'. Ya. Jadi pensyariatan zakat ini dilakukan secara bertahap. Awalnya di kota Mekah itu diberlakukan zakat. Cuman belum terlalu spesifik. Kemudian di kota Madinah setelah Nabi hijrah baru pensyariatan zakat ini dilakukan secara detail. Ya. Nominalnya berapa, ukurannya nisabnya berapa, kepada siapa dibagikan, ini lebih spesifik lagi di kota Madinah. Dalam artian ketika Nabi selesai setelah hijrah ke Madinah. Ya, ini pensyariatan itu bertahap supaya orang-orang beriman itu siap. Ya, karena setiap manusia pada tabiatnya itu kan senang sama harta ya. Senang sama harta, ya, suka mencintai hartanya, wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kalian mencintai harta dengan kecintaan yang sangat mendalam. Ya, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Ya, manusia itu sangat cinta kepada khair adalah diantaranya harta. Maka kalau orang itu mau membayarkan zakat, mengeluarkan zakat, maka ini tanda keimanan. Ya, bahwasanya dia tidak dikuasai dengan cinta harta. Kalau waktunya zakat ya sudah dikeluarkan zakatnya. Ya, dihitung berapa dikeluarkan zakatnya. Ya, ini tanda-tanda keimanan itu, maksudnya orang itu tidak dikuasai dengan cinta kepada harta ketika orang ini mau mengeluarkan zakatnya dengan sukarela, dengan legowo. Ya, ini yang pertama. Jadi pensyariatan zakat dilakukan secara bertahap, sebagaimana puasa tadi dilakukan secara bertahap untuk kesiapan keimanan, ya, kesiapan hati dalam menunaikan ibadah yang mulia ini. Kemudian innaliz zakati ahdafan insaniyatan jalilatan wa masalan akhlaqiyatan rafi'atan. Zakat ini bisa mensucikan jiwa bagi orang-orang yang mengeluarkan hartanya. Orang-orang yang mengeluarkan harta zakat hartanya ini bisa mensucikan jiwa orang tersebut, ya, mensucikan jiwa orang tersebut. Jadi zakat ini jangan dianggap itu melulu kebutuhan orang-orang fakir miskin. Tapi orang-orang kaya ini juga butuh zakat. Dalam artian dia butuh pahala, dia butuh mensucikan jiwanya dari sifat tamak, pelit, bakhil, kikir ya, dan sebagainya. Allah sebutkan dalam Al-Quran, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum atau sakanul lahum. Dalam surat At-Taubah ayat 103. Khudh min amwalihim, ambillah dari harta mereka, shadaqatan. Sedekah di sini adalah zakat. Tutahhiruhum, yang dengan zakat ini bisa mensucikan jiwa mereka. Wa tuzakkihim biha, ya, membersihkan jiwa mereka dari sifat-sifat tercela seperti terlalu cinta sama harta, pelit, ya, dan sebagainya. Jadi di antara hikmah disyariatkannya zakat, diwajibkannya zakat kepada orang-orang yang kaya yang sudah sampai haul dan nisab, ini adalah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ya. Maka dalam ayat ini juga khudh min amwalihim. Ini khitab pembicaraan ayat ini kepada para pemimpin kaum muslimin. Khudh min amwalihim, ambillah dari harta orang-orang kaya itu. Jadi pemimpin itu memberikan
amanah kepada orang tertentu ditunjuk, itu yang gerak, khud, ambil. Jadi kan ini yang bergerak. Jadi bukan orang yang wajib zakat itu datang menyerahkan hartanya, itu boleh-boleh saja. Cara yang kedua ini boleh, ya. Kalau misalnya belum ada dari pemerintah kaum muslimin itu yang mendatangi rumah-rumah orang kaya untuk menghitung harta zakatnya, maka orang muslim yang sudah tahu kewajiban zakat, maka dia bisa menghitung harta zakatnya, kemudian dia serahkan kepada orang yang berhak. Kalau kita bingung ini menentukan orang miskin itu gimana, orang fakir itu gimana kriterianya, kita serahkan zakat ini kepada lembaga-lembaga atau yayasan-yayasan yang menurut kita itu amanah, ya. Menurut kita amanah, saya serahkan, saya transfer zakat saya ke lembaga ini, tolong dibagikan kepada orang yang berhak. Karena biasanya di sebuah lembaga atau yayasan zakat yang amanah, yang itu mungkin dibimbing sama ustadz-ustadz kita, Ahlussunnah wal Jamaah, ustadz bernama salaf, itu insya Allah mereka akan terarah. Oh, orang ini miskin. Mereka ada datanya. Data mungkin tiap tahun diperbaharui. Oh, orang ini masih miskin, orang ini masih fakir, layak mendapatkan zakat, dikasih. Ya, jadi kalau kita bingung menentukan fakir miskin, serahkan kepada lembaga-lembaga yang memang menurut kita amanah, profesional, ya, dan apa bisa ditampakkan, data-datanya itu bisa ditampakkan. Ini menunjukkan tentang kewajiban para pemimpin mengutus orang-orang untuk mendatangi pintu-pintu orang kaya, menghitungkan zakat. Khudh min amwalihim, ambillah sebagian dari harta-harta orang-orang yang wajib zakat, ya. Kemudian yang berikutnya, az-zakatu i'anatun lil du'afa wa kifayatun li ashabil hajati wa hiya ta'birun amaliyun an ukhuwatil Islam wa tatbiqun waqi'un li akhlaqil muslim min janibil muzakki wa hiya adun tajalun faqira ya'ishu fil mujtama'il muslim khaliyatun nafsuhu min ayyi hikdin hasad. Zakat ini Allah wajibkan. Di antara faedahnya adalah menghilangkan hasad, menghilangkan iri, khususnya di hati orang-orang miskin dan orang-orang fakir. Ya, namanya orang fakir, orang miskin kalau lihat saudaranya kaya, itu kan ada rasa hasad, ada rasa iri, ya, ada rasa nggak seneng. Namun kalau orang kaya ini dia tahu kewajiban zakat, dia keluarkan harta zakatnya, dia kasihkan kepada saudaranya yang fakir miskin. Akhirnya orang miskin ini merasa terbantu, merasa dikasih sayangi sama saudaranya yang kaya. Akhirnya insya Allah hasad itu akan terkikis. Ya, hasad itu sedikit demi sedikit akan hilang. Karena apa? Karena orang yang kaya tahu akan kewajibannya kepada saudara-saudaranya yang miskin. Ini diantara faedah dan hikmah, ya, diwajibkannya zakat mal kepada kaum muslimin, kepada orang-orang yang beriman. Kemudian yang berikutnya, az-zakatu tukaffirul khotoya wa tadfa'ul balaya. Yaqulu Allahu jalla wa ala, bahwasanya zakat ini bisa sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Zakat yang dikeluarkan oleh orang kaya ini salah satu tujuannya adalah bentuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa harta. Ya, bayangkan kalau orang kaya itu kan dikasih nikmat harta. Misalnya hartanya sekian, sudah sampai nisab. Katakanlah dia punya 85 gram emas, atau dia punya misalnya ratusan gram emas murni 24 karat. Berlaku selama 1 tahun. 1 tahun ini enggak berkurang. 1 tahun itu tetap hartanya. Ini kan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan itu perlu disyukuri dan wajib disyukuri. Di antara caranya adalah dengan mengeluarkan zakat dari harta tersebut, ya. Dan kalau orang itu bersyukur, maka nikmat itu akan langgeng. Bahkan nikmat itu akan ditambah. La in syakartum la azidannakum. Allah berjanji, dan janji Allah pasti ditepati. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian benar-benar bersyukur, akan aku tambahkan nikmat ke atas kalian. Ya, bertambahnya nikmat itu tidak identik dengan bertambahnya nominal para jemaah. Tapi bertambahnya nikmat itu bisa ditambahkan keberkahannya. Ya, ditambahkan keberkahannya, ketenangan hati, ya, kenikmatan hidup, kenyamanan, enggak gampang gelisah, enggak gampang was-was, enggak gampang khawatir, enggak gampang galau, itu kenikmatan. Ya. Jadi bertambahnya nikmat itu jangan identik melulu dipahami dengan bertambahnya nominal, bertambahnya saldo, bertambahnya gram emas,
bertambahnya investasi, bukan melulu seperti itu. Tapi kita bisa memahaminya dengan bertambahnya keberkahan. Allah menambahkan keberkahan dalam harta kita, keberkahan dalam umur kita, keberkahan dalam ilmu yang kita pelajari, keberkahan dalam anak-anak kita. Itu Allah bisa tambahkan itu semuanya, ya. Dan itu juga penting, bertambahnya keberkahan ini penting, bukan hanya sekedar bertambahnya nominal, saldo atau yang semisalnya. Jadi tadi di antara hikmah zakat itu sebagai wujud rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam hal ini adalah nikmat harta. Yang berikutnya yaitu di antara peran atau di antara hikmah pensyariatan zakat, kewajiban zakat bagi orang-orang yang mampu, yang sudah sampai nisabnya, adalah bahwasanya zakat ini memiliki peran yang besar dalam penyebaran dakwah. Ya, zakat ini memiliki andil dalam penyebaran dakwah Islam, dakwah tauhid. Mimma yadullu ala ahamiyati da'wati ila Allah, anna Allah jalla sya'nuhu qad ja'ala fi zakati nasiban liman yurja ta'lifu qalbihi alal Islam sawa'un bidukhul fihi aw quwwati imanihi. Ya, di antara orang-orang yang berhak mendapatkan zakat itu sebagaimana At-Taubah ayat 60 adalah wal muallafati qulubuhum, dan orang-orang yang diharapkan hati mereka itu lunak. Ya, ini adalah salah satu isyarat, salah satu faedah bahwasanya zakat ini kalau benar-benar diterapkan itu bisa membantu penyebaran Islam. Misalnya ya, di daerah yang muslimnya minoritas, atau karena katakanlah di daerah yang Islam sama kafirnya itu 50-50, imbang. Ya. Sehingga kaum muslimin yang ada di daerah situ yang masih jumlahnya itu 50-50, kalau muslim yang di daerah situ itu menunaikan zakatnya, mereka kasihkan kepada orang-orang kafir, ya, yang ada di daerah situ, orang kafir, orang miskin misalnya. Yang diharapkan mereka kalau dikasih zakat, dibantu, itu mereka bisa masuk ke dalam Islam. Wah, ini luar biasa para jamaah. Ada orang masuk Islam melalui perantara kita, satu orang itu luar biasa pahalanya. Ya, luar biasa besar pahalanya. Kalau orang ini sholat, kita dapat pahala, karena kita yang menjadi pintu hidayah bagi orang ini masuk Islam. Kalau orang ini baca Al-Quran, kalau orang ini nanti bisa umroh, bisa haji, kita dapat pahalanya, karena orang ini masuk Islam melalui perantara kita. Itu luar biasa, ya. Apalagi kalau zakat itu diberikan kepada daerah-daerah yang muslim itu masih minoritas, ya. Mereka dikasih zakat supaya mereka minimal, kalau muslim itu minoritas, supaya apa? Hati mereka tetap di atas Islam, kan gitu, ya. Hati mereka bisa istiqomah. Karena orang-orang kafir, orang-orang non-muslim itu mereka gencar, mereka mengeluarkan segala upaya untuk menyeret umat Islam kepada agama mereka. Pelan-pelan, ya, melalui bantuan-bantuan sosial, melalui pengobatan gratis, melalui pokoknya itu pintu-pintu mereka buka sama orang-orang non-muslim ini. Ya, dibuka sama mereka, akhirnya orang-orang yang hatinya lemah, keimanannya lemah, ya, mereka akan mudah terseret. Mereka akan mudah terseret keluar dari Islam, masuk ke dalam agama non-muslim, ya, agama selain Islam. Maka ini pentingnya pensyariatan zakat untuk menguatkan keimanan bagi orang-orang yang sudah masuk Islam, apalagi mereka hidup di kawasan muslim yang itu minoritas, ya, menguatkan hatinya supaya teguh istiqomah di atas Islam sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini penting. Makanya tugas seorang pemimpin itu berat, ya. Tugasnya seorang pemimpin itu berat. Karena di antara tugas pemimpin itu ya masalah zakat ini digerakkan. Kalau dia muslim, ya, pemimpin muslim itu di antara yang harus dia olah adalah masalah zakat. Belum lagi tugas pemimpin itu di antaranya amar ma'ruf nahi munkar. Ini berat para jamaah. Ya, jadi kalau kita baca buku Al-Kabair, dosa-dosa besar yang dikarang oleh Al-Imam Dahabi, di situ beliau membawakan di antara dosa besar dari pemimpin yang zalim, ya, pemimpin yang tidak melaksanakan amanah, pemimpin yang tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Itu bahaya. Jadi kalau ada kemungkaran
di sebuah tempat, pemimpin itu dapat dosanya. Kalau karena dia tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Karena pemimpin ini kan punya kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi karena dia punya kekuasaan, dia punya aparat, ya, dan sebagainya. Maka ini tugas pemimpin itu sangat besar. Di antaranya adalah untuk menggulirkan roda zakat ini supaya jalan bagaimana. Datangi rumah-rumah orang kaya, ya. Kalau orang kaya ini nggak tahu, maka dibantu ngitungkan, ya. Kemudian dibantu untuk menyalurkan kepada orang-orang yang benar-benar berhak untuk mendapatkan harta zakat. Dan juga yang nggak tahu sampai sekarang itu berjalan atau tidak, di antara yang dilakukan sebagian orang, saudara-saudara kita kaum muslimin, itu ada orang yang zakat mal, itu orang-orang miskin, orang-orang fakir itu diundang ke rumahnya, ya, diundang ke rumahnya untuk dikasih harta zakat, sampai orang-orang miskin, orang-orang fakir ini berdesakan gitu ya, berkerumunan, akhirnya ada yang ada yang pingsan, ada yang semaput. Ini juga tidak dibenarkan seperti itu ya. Jadi alangkah baiknya kalau orang kaya itu ketika membayarkan zakatnya itu langsung, kalau dia misalnya dia mau secara langsung, nggak melalui lembaga zakat, nggak melalui yayasan misalnya, dia datang langsung ke rumahnya orang miskin, dia ketuk pintunya, dia kasihkan. Karena orang miskin ini kan juga punya privasi kan ya, bahasa kita privasi ya. Orang miskin kan butuh, dia juga punya kehormatan, harus dijaga. Jangan karena dia miskin kemudian kita undang ke rumah, kemudian kita bagikan, akhirnya dia desak-desakan, diliput sama media massa. Ya, orang miskin tetap dia punya perasaan, dia punya hati, dia punya kehormatan, dia punya privasi, harus kita jaga, ya. Dan ini orang kaya juga harus paham akan hal itu. Dia datangi rumah orang miskin, ya, kemudian dia ketuk pintunya, kemudian dia kasihkan harta zakatnya, itu luar biasa, ya. Orang miskin ini terbantu, orang miskin ini kehormatannya masih terjaga, ya. Dan orang kaya ini dia membayarkan zakatnya secara sembunyi-sembunyi, ya. Ini juga luar biasa, karena di antara 7 golongan yang mendapatkan naungan di hari kiamat adalah orang yang bersedekah dengan tangan kanannya sampai tangan kirinya tidak tahu. Orang yang membayar zakat dengan tangan kanannya sampai tangan kirinya nggak tahu. Ini juga mendapatkan naungan di hari kiamat yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.